Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everyone. Okay, how are you today? Apa kabar semuanya pagi ini? Okay. Semuanya ready untuk belajar? Siap semuanya? Ready? Okay. Okay, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss mau tanya nih, mau mengajak kalian untuk menebak dari picture ini, dari foto ini, menurut kalian apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang bisa tebak? Dongeng. Ada yang bilang dongeng? Ini gambar apa sih sebenarnya? Kartun. Ada kancil. Oke. Jadi kira-kira apa yang akan kita pelajari? Raise your hand, angkat tangan. Siapa? Nggak ada? Nggak ada yang bisa tebak kira-kira kita belajar apa, Faisal? Tentang kancil. Oke. Yang lain ada yang mau berjawaban sebelah sini? Fiksi? Cerita fiksi? Oke. Ya, jadi jawaban dari adik-adik sekalian rata-rata benar ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fable story or narrative text. Jadi seperti yang tadi dikatakan temannya, kita akan belajar tentang fiksi dan juga dongeng. Nah, semuanya akan masuk di fable story ini. Di sini kelihatan layarnya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, biarkan Miss menjelaskan dulu apa sih learning objective kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan kita belajar hari ini setelah pembelajaran, yang pertama, you will learn to understand the purpose of narrative text. Jadi di akhir pembelajaran kalian diharapkan mampu mengerti apa sih tujuan dari narrative text itu. Lalu yang kedua, identify the structure and language features of fable. Jadi selain mengetahui apa fungsi dari narrative text, kalian juga akan mengetahui mengenai structure dan language features. Ada yang tahu language features itu apa? In Indonesia we call ciri kebahasaan. Lalu yang ketiga, read and understand the story from website Read Along by Google. Jadi nanti adik-adik sekalian akan membaca suatu cerita dongeng dan cara membacanya itu akan seru sekali karena tidak hanya membaca dari layar, akan ada animasi dan juga reward dari bacaan tersebut. Lalu yang terakhir ada use predicting as a reading strategy. Jadi adik-adik sekalian dalam membaca ternyata ada juga strategi membacanya. Nah, strategi membaca kita yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah menggunakan predicting. Oke, yang pertama, what is narrative text? Ada yang tahu apa itu narrative text? Raise your hand please. Ayo dong aktif, berkontribusi semua. Nanti yang aktif akan dapat reward. Ada yang mau jawab? Oke, baiklah. Jadi narrative text tell a story to entertain the readers. Jadi tujuannya narrative text adalah to entertain. Entertain itu apa? Menghibur. Dan perlu adik-adik sekalian garis bawahi, menghibur di sini bukan hanya sekedar yang kayak hahaha hihi alias ketawa. Menghibur bisa jadi memancing emosi. Jadi kalian saat membaca kayak, aduh, apa ini selanjutnya? Tegang atau kayak takut atau sedih bahkan membacanya. Lalu it can be real or imaginary. Jadi narrative text bisa jadi sebuah cerita nyata ataupun cerita hayalan. Contoh dari cerita nyata apa ya kira-kira? Ada yang bisa? Faisal mungkin? No idea? Oke, jadi misalnya dari yang real itu bisa jadi cerita dari pahlawan. Pernah baca cerita tentang pahlawan? Pernah. Oke, jadi kalau sedangkan imaginary itu adalah fiktif. Seperti yang tadi temannya bilang tentang fiksi atau imajinasi. Misalnya apa? Misalnya ceritanya Malin Kundang, ceritanya Snow White, dan yang lainnya. Lalu tentu ada lagi examples-nya, ada folk tales, fairy tales, fables, and legends. Tapi today we are going to focus at fable. Kita akan fokus pada cerita fable. Lalu apa sih itu fable, Miss? Nah, fable is a short story that use animals as characters. Ada yang mengerti maksudnya ini apa? Ditambah ada lagi nih gambar-gambarnya, gambar singa sama tikus. Jadi karakter fables itu dari apa sih? Dari singa? Dari apa dong? Hewan, ya, excellent. Jadi fable itu karakter utamanya biasanya menggunakan hewan. Lalu yang kedua, fable itu has a moral lesson.
Jadi kalau kalian membaca tentang fables, biasanya akan ada moral value, ada apa ya di Indonesia? Pesan-pesan moral yang bisa kalian dapat dari cerita fables tersebut. Lalu yang terakhir ada is often fictional or imaginary. Jadi ya seperti tadi ya, kan tokoh utamanya biasanya hewan. Jadi tentunya akan imaginary, karena bisakah hewan berbicara? Bisa. Bagaimana? Oh, bunyi. Ya, no bicara kayak kita ya sehari-hari, speak in daily. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai narrative text atau fable? Tidak? Kita lanjut. Oke, yang kedua ada generic structure of narrative text. Apa itu generic structure? Ada yang tahu? Yang di belakang, ada yang tahu generic structure itu apa? Enggak ya? Oke. Biarkan saya jelaskan. Jadi dalam membaca ada yang namanya generic structure. Dalam rata-rata teks itu ada strukturnya. Yang pertama ada orientation, introduce characters and setting. Kalau kalian misalnya baca dongeng atau kayak awal-awal baca dongeng, ada introduce-nya. Paragraf pertama kayak once upon a time, kayak pada zaman dahulu, kancil, begini. Nah, itu namanya introduce. Kenapa? Karena di bagian ini memperkenalkan karakter dan juga setting. Nah, setting itu terbagi menjadi 3. Ada setting waktu, latar, dan juga suasana. Lalu yang kedua ada complication, a problem arises. Jadi di complication ini, masalah mulai muncul saat kalian membaca cerita. Contoh kita ambil ceritanya Kancil dan Buaya. Ada yang tahu cerita Kancil dan Buaya? Tahu? Belakang? Tahu? Oke. Masalahnya apa ya kira-kira di cerita dongengnya Kancil sama Buaya? Iya, excellent. Give applause for your friends. Iya, jadi ternyata Kancil ini mau menyeberangi sungai, tapi ada banyak buaya di sungai itu. Nah, Kancil ini berpikir lah, aduh gimana ya cara nyeberangi sungai tanpa dimangsa sama buaya? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan Kancil tadi, nah tibalah kita di resolution. The problem is solved. Jadi di resolution ini, masalah Kancil akan terpecahkan. Ada yang tahu bagaimana cara Kancil menyeberangi sungai tanpa dimakan buaya? Raise your hand, please. Kenapa? Bernegosiasi. Yang lain? Menghitung buaya. Oke, give applause for your 2 friends. Semuanya ya? Oke. Jadi ternyata cara Kancil menyeberangi sungai tanpa digigit buaya itu, dia negosiasi nih sama buaya. Katanya buaya, Raja Sulaiman mau adakan pesta nih, saya diminta sama Raja Sulaiman untuk hitung kalian. Jadi berbarislah di sungai, nanti saya lompat hitung kalian. Udah deh, si Kancil akan melompat, menghitung buaya, dan akhirnya menyeberang ke pinggir sungai dengan selamat. Begitu. Lalu yang terakhir ada moral value. Nah, dalam fable itu tidak semuanya mengandung moral value, tapi ada juga. Moral value itu apa? Ada yang tahu moral value tadi? Telah dijelaskan di awal? Pesan moral. Iya, give applause for your friends, please. Oke. Nah, selanjutnya ada juga cara cepat untuk mengingat structure of narrative text, yaitu ada OCR. Apa itu? Orientation, complication, dan resolution. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman? Clear? Is it clear? Oke, kita move ya. Lalu di sini ada language features. Nah, language features di sini, jadi teks narasi itu punya ciri kebahasaannya tersendiri. Yang pertama, dia gunakan past tense. Sudah belajar past tense di mata pelajaran bahasa Inggris? Sudah? Past tense? Belum? Sudah. Oke, jadi past tense itu biasanya adalah, jadi maksudnya past tense di sini, cerita narasi itu biasanya terjadi di masa lampau, maka biasanya ditandai dengan kata-kata yang menunjukkan masa lampau. In English, yang menunjukkan kata lampau di sini adalah was. Kita gunakan was untuk mengidentifikasikan kalau kejadian itu sudah berlangsung.
Lalu yang kedua ada time connectives. Ada once upon a time dan finally. Atau kalian di Indonesia biasanya diajarkan sebagai kata waktu penghubung. Kayak pada zaman dahulu, kemudian, akhirnya, selanjutnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada action verbs. Action verbs adalah kata kerja, tindakan. Misalnya roar. Ada yang tahu roar itu apa? Mengaum, ya. Lalu ada help. Help kira-kira apa ya artinya? Ada yang bisa? Raise your hand please. Ayo dong cewek-ceweknya. Help. Apa itu help? Menolong, ya. Raise your hand. Raise your hand. Oke, lalu yang terakhir ada save atau menyimpan. Lalu selanjutnya ada direct speech. Apa itu direct speech? Jadi itu adalah kata kerja langsung, kayak ada tanda kutipnya. Misalnya ini, please let me go, say the mouse. Oke, sampai sini aman? Oke. Nah, sekarang ada predicting before reading. Nah, kita akan masuk ke inti pembelajaran kita, yaitu menggunakan strategi predicting dalam membaca. Sebelumnya bisa dicatat ya pertanyaan dulu. Look at the title and the picture, make your prediction. Jadi sebelumnya catat-catat. Yang pertama, who is the main character? Nanti kakak akan tampilkan poster cerita yang akan kalian baca. Kira-kira setelah melihat gambar itu, kira-kira siapa nih yang jadi main karakternya? Lalu kedua, apa ya kira-kira akan terjadi di cerita tersebut? Dan selanjutnya adalah what is the problem? Kayak Kancil tadi, apa problemnya mau menyeberangi sungai tanpa digigit buaya. Nah, sudah? Oke, silakan. Kayak catat-catat saja nih. Who the main karakter ya? Kira-kira siapa yang bakalan main karakternya di foto nanti yang slide selanjutnya? Who is the main character? Lalu kira-kira apa yang bakalan terjadi di cerita tersebut? Aman, ada pulpennya semua? Oke. Di sini pulpennya lengkap? Tidak. Oh. Di sini aman pulpennya? Aman. Jadi yang pertama artinya itu who is the main character? Siapa yang kira-kira bakalan jadi karakter utama di cerita itu? Lalu yang kedua, apa ya yang kira-kira akan terjadi di cerita itu? Dan yang terakhir, what is the problem? Apa yang masalah yang ada di cerita itu? Tebak-tebak saja menurut kalian. Sudah dicatat soalnya? Belum. Oke. Sudah? Ya sih. Sudah? Belum. Oke, yang belum bisa lihat punya temannya ya, yang sudah selesai. Nah, oke, dari 3 picture tersebut, kita pilih satu aja deh, yang ini. Lihat semua picture-nya. Nah, dari gambar ini, siapa sih yang ada di sini, di poster? Hewan apa yang ada? Kura-kura dan
Swan, yeah, swan. Oke, lalu kira-kira The Turtle and the Swan ini kira-kira akan membahas tentang apa sih? Ceritanya tentang apa? Ada yang pernah baca? Belum. Iya, oke, dicatat. Jawabannya tadi dicatat. Main karakternya tadi siapa, baru kira-kira yang terjadi di sini apa, lalu kira-kira masalah apa yang dihadapi dari karakter-karakternya ini. Bisa dicatat? Sebelum kita practice. Yang ini ya, satu saja. Karakternya siapa, masalahnya apa, kira-kira apa yang akan terjadi di cerita tersebut. Satu saja ya, satu Ji, yang ini saja. Satu Ji kakak. Ini yang si tikus sama merpati, monyet sama buaya, enggak Ji. Yang satu saja. Oke, sudah ditulis siapa kira-kira akan jadi karakter utamanya? Sudah. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi di ceritanya? Sudah dicatat juga? Belum. Singkat saja, Kak. Kira-kira akan ini nih, si kura-kura kan tadi mau terbang. Nah, teruskan deh. Lalu apa masalahnya? Sudah ya? Oke, sekarang kita move to reading practice. Siapa yang mau jadi relawan tadi? Faisal, oke, bisa maju ke sini. Jadi kita akan membaca menggunakan Read Along by Google. Jadi adik-adik sekalian bisa akses ini sendiri di rumah. Tadi kita mau baca tentang The Turtle and the Swan. Mana ya cerita The Turtle and the Swan? Nah ini. Faisal bisa ke sini? Oke, sebelum Faisal mulai, saya akan praktekkan dulu bagaimana sih cara kerja Read Along ini. Nah, yang pertama setelah kalian akses Read Along di Google, kalian bisa pilih cerita, kalian mau cerita apa saja. Ada banyak sekali pilihan cerita. Misalnya kan kita mau baca tentang The Turtle and the Swan. Pilih deh. Let's read. The Turtle and the Swan. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian bingung nih, aduh gimana ya cara bacanya, kalian tap si ini. Dia. Once, a turtle lived near a lake with his two swan friends. Now you try. Nah, giliran kalian deh, misalnya. Once, a turtle lived near a lake with his two swan friends. Nah, misalnya cara kalian membaca benar akan berwarna biru dan mendapatkan bintang. Lihat yang warna hitam itu berarti mungkin terlewat dari kakak tidak baca atau pronunciation kakak itu salah. Aduh, dia ini. Kita lanjut lagi. They would meet on the edge of the lake every day. Well done. Nah, akan muncul bintangnya. Lalu begitu selanjutnya sampai akhir. Faisal siap? Siap. Oke, ulang ya. Tunggu. Let's continue reading. The turtle and the swan. Aduh, next ya. Kita. Juga dibacain. Iya. One year it rained very little. He wants to thought seriously about the situation and told the turtle his leg has little water now. We should leave and seek another place to stay. We have heard that there is a big lake on the other
peak of the mountain. Wow, banyaknya bintangnya. Lanjut, lanjut. We both have decided to fly here. Why don't you come with us? The turtle said, Friend, I can fly, but I have an idea. Bring me a wooden stick. Apakah dapat bintang lagi? Wah, dapat lagi bintang. When the was brought him a stick, the turtle thought he was. No, I will hold the stick Firmly. firmly in the middle with my teeth. You both hold this stick in your break at each end and fly. In this fashion, we can all fly safely to another nest. Lanjut, lanjut. The one said, this Ulang, ulang. is a very good idea. Hmm? But remember, you have to keep your mouth shut as you hold the stick while flying. Otherwise, you will fall. So, the plan was carried out as the ones lay on their way from the lake. They passed over the nearby city. The people of the city watched the light and started shouting, Look, the turtle is playing with a bear. Has Ion, Anyone? Anyone? anyone ever seen such a Sigh. sight? Hmm. Hearing Hearing this, hearing this, the turtle Became- became excited and wanted to speak to them. Okay. Lagi? He opened his mouth to say something, but as a result, he fell down on the ground from the height. Moral: think before you speak. Oke. Wait, kita lihat berapa ya bintangnya, Faisal? Wow, banyaknya ya. Ada 599. Oke, tadi mengerti ceritanya tentang apa? The Turtle and... Iya, bisa duduk kembali Faisal. Terima kasih banyak. Clap your hand for your friends. Oke, jadi tadi ternyata ceritanya si kura-kura ini mau terbang. Nah, dibantulah sama si Swen ini. Tapi Swen wanti-wanti sama kura-kura. Kura-kura jangan sampai kamu buka mulutmu ya, karena nanti kamu jatuh. Tapi ternyata kura-kura malah buka mulut, sehingga kura-kura terjatuh. Aduh. Dan pesan moralnya tadi apa ya di akhir? Think before you speak. Berpikir sebelum berbicara. Oke. Nah, tadi sudah baca ceritanya. Selanjutnya, let's check your prediction. Nah, ayo kita cek. Apakah prediksi adik-adik sekalian tadi sudah benar mengenai ceritanya? Benar? Tadi yang jawab karakternya akan kura-kura sama turtle siapa? Raise your hand. Enggak ada yang jawab karakternya bakalan Swen sama kura-kura. Tadi prediksinya, tadi sudah benarkah? Apakah yang adik-adik tulis sekalian, karakternya adalah kura-kura dan angsa? Betul. Oke, nice. Lalu, what surprised you in the story? Apa yang buat kalian kaget dari cerita tadi? Ada yang buat kalian kaget? Faisal mungkin yang baca langsung? Apa? Karena kura-kura dapat terbang seperti burung. Wow, karena kura-kura dapat terbang seperti burung. Oke. Lalu yang terakhir, what can we learn from it? Apa tadi moral lesson yang sudah kakak bilang? Iya, benar sekali. Namanya siapa? Iya, clap your hand for your friends. Oh, kalau yang di sana apa tadi? Apa? Oh, oke. Clap your hand for your friends, please. Namanya siapa? Nama. Oke, thank you. Lalu selanjutnya ada tugas yang Ibu kasih.
Nanti ini filenya akan kakak kirim ke grup WhatsApp kalian ya, silahkan dikerja dan harus dikumpul next week. Jadi adik-adik sekalian bisa akses sendiri, read along di rumah. Caranya sudah tahu, buka HP kalian, lalu akses Google, ketik read along by Google. Nah, akan muncul deh cerita-ceritanya, cerita yang akan kalian baca tadi itu karena sudah dibacakan sama temannya yang The Turtle and the Swan. Selanjutnya kalian akan baca tentang The Rat and the Pigeons, tentang tikus sama merpati. Lalu yang terakhir ada, kira-kira siapa ini? Monkey sama krokodil. Iya, jadi tugasnya itu ya yang dua. Nanti jawab pertanyaannya di sini, akan kakak kirim di grup WhatsApp kalian. Oke deh, kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Jadi adik-adik sekalian, pembelajaran kita tadi, kita membahas tentang narrative text, especially fable. Tell a story to entertain and teach lesson. Jadi cerita tersebut tadi untuk menghibur adik-adik sekalian dan juga memberi pelajaran untuk adik-adik sekalian juga, untuk semua pembacanya. Lalu yang kedua, narrative text ada beberapa struktur, ada orientation, complication, sama resolution. Lalu fables ditandai dengan pakai animal sebagai karakter utamanya. Mengerti? Ya. Lalu we can use predicting to improve our reading. Jadi tadi kalian memprediksi apa yang akan terjadi di cerita tersebut. Setelah kalian membaca, kalian cocokkan lagi hasil prediksi kalian dan itu akan mempertajam ingatan kalian atau pengetahuan kalian tentang apa yang telah kalian baca. Okay, thank you class. Thank you very much for your attention today. Sekian. Terima kasih untuk waktunya. See you next week. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.